Mengapa Allah bersumpah demi kuda? Apakah Anda bisa berdiskusi dengan baik? Kalau Anda punya ilmu, silakan yuk jabarkan kebenaran yang Anda punya. Kita tidak usah saling membenci, saling menampakkan ketidaksukaan antara satu sama yang lain. Kalau punya ilmu, yuk kita diskusi. Silakan. Oke, silakan angkat tema. Kita bahas bersama-sama ya. Kita uraikan bagaimana kemudian sudut pandang Kristen dan sudut pandang Islam menyikapi tema yang Anda angkat malam ini. Silakan. Si Handi nanya ayat, si Yuda nanya mengapa dikirim ayat. Silakan, Anda tidak usah malu-malu. Kalau ingin menanyakan sesuatu, silakan. Saya Anda undang, kalian undang sini, tentu untuk berdiskusi ya. Bukan saling hujat, apalagi caci maki. Silakan, kalau ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, insya Allah saya akan bantu untuk menjawabnya. Apa bencong? Jeriaklah bedebang Zulkifli. Layanin dia, Cong. Tak usah dus-todus, Cong. Ayo, Cong. Oh, ternyata Anda penyembah manusia juga rupanya ya. Saya melihat nama Anda ada embel-embel Ustadz. Oh, hebat lah ya. Kristen itu sempurna kali di dalam menyusup. Ya. Sangat sempurna di dalam menyembunyikan identitasnya yang seharusnya. Gimana, apakah Anda ada ilmu untuk berdiskusi dengan saya? Karena saya melihat Kristen yang lain itu sudah lari terbirit-birit. Silakan. Silakan bertanya. Brother Zuma Alim Ar alias Zulkifli alias Yehezkiel. Saya ingin bertanya sama Anda, kalau Yesus itu ada sisi keilahian, bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak ada sisi kemanusiaan? Silakan. Ilmu, Pak. Ilmu. Bukan ilmu. Ilmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke, kalau ilmu itu salah, yang benar adalah ilmu, silakan aja. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Bapak yang kalian sembah, yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, laksana roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7, itu memiliki sisi kemanusiaan? Silahkan, dan saya berharap Anda jangan kabur. Loh, begini kenapa sih? Kenapa rupanya dengan kata Ustadz? Mas Zul, ente sama aneh ke Arab, ditanyain profesinya apa, mereka akan manggil gue Ustadz. Kalau ente aneh nggak tahu, tapi mereka pasti manggil aneh Ustadz. Iya. Pertanyaan saya, apakah pada diri Bapak yang disembah oleh Yesus itu ada sisi kemanusiaan? Silahkan, kalian satu grup jangan malu-maluin. Monggo. Tidak nyambung dengan pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, apakah pada diri Bapak itu ada sisi kemanusiaan? Silakan. Apakah dalam sisi Bapak ada sifat kemanusiaan? Saya normal, saya jawab tidak ada. Bapak ya Bapak, manusia ya manusia. Ini jawaban normal loh ya. Kita tunggu jawaban abnormal. Oh, nunggu abnormal. Kalau ada jawaban abnormal, gue numpang ketawa ya. Boleh dong. Tidak. Bapak bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Itu jawabannya. Berarti pada diri Bapak itu tidak ada sisi kemanusiaan.
Nah, dengan kata lain, Anda sudah mengakui bahwa Anda memiliki Tuhan lebih dari satu. Karena Bapa bukan manusia dan bukan anak manusia. Tapi Yesus, anak manusia dan juga adalah manusia. Berarti terjawab, kalau Kristen itu Tuhannya memang banyak. Silakan disanggah. Wujud kidam bako mukolafatul lil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodat ilmu. Itu ilmu. Silakan kalau Anda punya isi, punya pemahaman, ada hal yang Anda ingin utarakan, monggo. Tapi siap-siap, saya pasti akan bertanya kepada Anda. Jangan kabur ya. Bapak apa yang dimaksud? Bapakku cinta anakmu, jangan kau halangi aku. Itu bapak, bro. Yang dimaksud bapak atau bapak, bro? Ya tergantung Anda menilainya, karena sebenarnya saya cuma mengikuti irama orang-orang Kristen yang menyebut sembahan mereka dengan sebutan Bapak tanpa huruf K. Kalau itu pun Anda permasalahkan, ya saya rasa Anda hanya buang-buang waktu aja ya. Kalau Anda ingin berdiskusi, ya silakan Anda tanggapi. Apakah pada diri Tuhan yang Yesus sembah itu ada sisi kemanusiaan? Silakan. Bukan Allah Bapa yang harus menjadi manusiawi, melainkan manusiawi yang harus mengikuti sifat Allah, yaitu kasih. Pertanyaan saya, dapatkah menjadi seorang manusiawi tanpa memiliki kasih? Coba Anda telaah pertanyaan saya baik-baik. Tuhan yang mengutus Yesus oleh Kristen diimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi dirinya, sehingga dia pun bisa menjadi manusia. Bahkan sebagian besar dari pendeta yang pernah berdiskusi dengan saya itu kawan, mengakui bahwa sembahan orang Kristen itu bisa jadi apa saja. Bahkan viral kita melihat seorang pendeta mengatakan Tuhannya Kristen itu bisa jadi kodok dan seterusnya. Tapi itu internalnya kalian. Nah, sekarang saya ingin tahu, apakah benar pada sisi Tuhan yang kalian sembah itu ada sisi di mana Tuhan kalian itu punya sisi kemanusiaan? Silakan. Salah. Bukan gitu pemahamannya. Itu bukan iman kekristenan. Itu bukan sudut pandang iman kekristenan, Bang Jul. Bukan seperti itu. Oke. Yesus itu adalah firman yang melekat di dalam diri Allah. Yohanes 1 ayat 1. Keluar dan datang ke dalam dunia. Yohanes 8 ayat 42. Menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itulah Yesus. Oke? Ya. Oke, Yesus itu adalah firman. Sekarang Bapak itu apakah firman? Silakan. Kasih adalah sifat paling purba yang ada di jagat raya ini. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 17. Karena Bapa, Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya, adakah manusia diciptakan sebelum dunia ada? Sehingga patutkah bertanya, apakah Bapa mempunyai sifat manusiawi sementara Dia adalah kasih? Ini kita tidak sedang membahas tentang kasih. Ya, ini kita sedang membahas tentang esensi Sang Pencipta. Kalau berbicara mengenai kasih,
Nggak ada kok di dalam ajaran Kristen kasih yang lebih menonjol dibandingkan agama lain. Nggak ada. Kristen slogan aja kasih, ya kan? Coba apa? Kasih yang ditunjukkan oleh Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain ada nggak? Nggak ada kan? Kalau kasih Indomie iya. Atau kasih wanita menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, iya, itu kasih yang dimiliki oleh orang Kristen. Tapi kasih yang dimiliki oleh orang Kristen dan tidak dimiliki oleh agama lain nggak ada. Semua agama mengajarkan kasih dan sayang. Ya, nah ini kita tidak sedang membahas itu. Yang kita sedang bahas sekarang, apakah Bapak yang kalian sembah itu memiliki sisi kemanusiaan? Itu loh. Ini kalian bertiga, berempat di sini nggak ada satupun yang mampu menjawab ini. Bukan. Pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus itu berbeda. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Oke, Yesus pada mulanya adalah firman. Dan ternyata Bapa itu bukanlah firman. Berarti asal muasal daripada Yesus itu sendiri tidak mencerminkan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Kenapa? Karena Bapa ternyata bukanlah firman. Dengan demikian, firman itu bukan Tuhan. Jadi kalau firman menjadi manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan Sang Pencipta yang menjadi manusia. Karena Anda sudah menjawab bahwa Bapa yang adalah Tuhan di dalam ajaran agama Kristen, Sang Pencipta, itu ternyata bukan firman. Nah, coba kita teropong Kristen, menyembah Yesus yang adalah firman, dan sementara firman itu bukanlah Sang Pencipta. Dan juga menyembah Bapa yang adalah pencipta, dan dia bukanlah Yesus. Lalu kemudian menyembah Roh, ya, mereka sebut dengan sebutan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus juga bukan Yesus. Berarti nyata Tuhan Kristen itu ada 3. Nah, tadi ya Dinda katakan bahwa Bapa, Yesus, Roh itu punya pribadi yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya sama aja. Ya mau dikatakan mau Anda poles dengan kata apapun, toh faktanya mereka adalah beda pribadi. Berarti benar Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Kita tidak sedang, bahasanya mengingatkan saya pada sebuah lagu. Kita tidak sedang bercinta lagi. Nah, itu dia. Baru ingat saya. Ini adalah grup debat, grup diskusi lintas agama, di mana 2 agama memaparkan keyakinannya. Bukan grup tempat bernyanyi. Tapi saya melihat Anda tidak mampu untuk menyanggah setiap paparan-paparan dari debater Muslim, maka Anda mencoba untuk menghibur diri dengan cara seperti ini. Gak apa-apa. Silakan dilanjut, ya. Dengan yang lain, saya mencari orang yang memiliki ilmu. Untuk ketiga kalinya saya sampaikan, mungkinkah sifat manusiawi hadir tanpa kasih? Ya, jadi Anda itu mencoba untuk mengakal-akali, ya, seakan-akan Sang Pencipta itu tidak maha kasih sebelum dia merubah diri menjadi manusia. Ya, ini sih ajaran pagan, konsep Yunani, murni 100%. Sehingga Anda tidak berdaya ketika saya tanyai, apakah pada diri Bapak itu terdapat sisi kemanusiaan? Anda mencoba untuk memelintir, menyembunyikan kebenaran. Ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kapasitas dan kualitas Anda memang hanya sampai di situ. Terima kasih. Yang bilang Yesus itu Bapa itu sendiri siapa? Itu mungkin ada bagian dari orang-orang oneness. Tapi yang namanya kekristenan itu, jantung dari iman kekristenan itu ya dari Tritunggal. Bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu, yaitu Allah yang Esa. Allah yang Esa yang tidak Tritunggal itu gembel namanya.
gembel, bukan Allah. Allah yang esa itu harus Tritunggal. Seperti itu ya. Oke. Iya, saya akui itu adalah imannya Kristen. Iman Kristen itu menyembah 3 Tuhan, menyembah 3 pribadi, dan supaya mereka tidak dipermalukan, ya mereka menggunakan istilah 3 di dalam 1. Sama dengan ajaran Trimurti, ya, ajaran Trinitas yang lain, jauh sebelum Kristen itu ada, sama. Jadi mereka menyembah beberapa pribadi sembahan yang kemudian mereka kaitkan satu sama yang lain. Maka dari itu ya, sampean harus terima bahwa Kristen memang Tuhannya itu ramai, banyak gitu. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak, begitu juga Roh Kudus bukan Bapak, Roh Kudus bukan Yesus. Dan mereka masing-masing memiliki pribadi yang sama-sama kedudukannya menjadi Tuhan di mata orang Kristen. Ya, jadi terima aja kenyataan kalau Kristen itu Tuhannya ramai gitu. Inilah ilmu, Pak. Ilmu lebih tinggi daripada ilmu. Udah, ngapain? Supaya mereka tidak dipermalukan? Enggak. Enggak ada itu. Justru dengan kewibawaan Tritunggal itu terbentuk. Ajaran Tritunggal itu di abad ketiga itu dibentuk dalam rangka menghajar para bidat-bidat yang saat itu berkembang. Nggak ada urusan sama kalian, ngapain? Nggak ada urusan malu, memang seperti itu kok. Memang seperti itu. Allah yang esa, yang tidak memiliki firman dan roh, itu namanya berhala, gembel kalau bahasaku. Bahasaku seperti itu, gembel. Iya, kalau kau sebut Allah itu satu, hidungku pun satu. Apakah satunya Allah dengan satunya hidungku itu sama? Nah, hanya iman kekristenan yang mampu menjelaskan keesaan Allah. Yang lainnya gembel. Itu. Ya itu sudah benar. Iman Kristen itu memahami Esa itu 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu iman Kristen. Tapi itu ya adalah konsep lama, konsep kuno. Itu adalah budaya lama, budaya kuno, ajaran lama, ajaran kuno. Yang kemudian dimodifikasi dengan istilah Tritunggal itu. Makanya saya tanya sama Anda tadi kan, apakah Bapak itu ada sisi kemanusiaan? Anda katakan tidak. Berarti Yesus yang manusia bukan Bapak, iya kan? Berarti dengan Anda mengatakan mereka beda pribadi, berarti Anda sudah mengakui bahwa Tuhan Kristen itu ada 3 gitu. Meskipun kemudian Anda memaksakan mematikan akal sehat dengan mengatakan ya hanya Kristen yang paham tentang Esa dan Tritunggal itu. Ya silakan, itu adalah cara untuk menghibur diri, nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi paling tidak Anda harus akui bahwa memang Tuhan kalian itu punya 3 pribadi. Ya, dan adalah orang bodoh, goblok, tolol kalau nggak tahu pribadi itu apa. Pribadi itu adalah individu tunggal, berbeda dengan individu yang lain. Ya, artinya Bapak punya individu, punya pribadi, Yesus punya individu, terus kemudian Roh Kudus juga punya individu. 3 individu ini, 3 pribadi ini kemudian dituhankan. Nah, orang Kristen boleh mengatakan dia adalah satu, itulah Esa menurut Kristen. Tapi bagaimana dengan Bapak? Apakah seperti itu? Bahwa dia itu adalah manusia, bahwa dia itu adalah 3 pribadi? Kan tidak. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus mengakui dia adalah Bapa, dia adalah Roh Kudus? Kan tidak. Roh Kudus pun demikian. Nah, apakah kemudian cerminan sebuah kebenaran itu dilihat dari mana? Bagaimana Kristen mengolah kata-kata mereka untuk menyembunyikan identitas keyakinan mereka yang adalah ajaran pagan? Tentu tidak. Tapi yang menjadi acuan kemudian adalah kitab suci mereka. Nah, kitab suci mereka itu jelas mengajarkan Allah adalah Allah, Yesus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Meskipun kemudian banyak para tokoh-tokoh Kristen awal mula yang dijadikan tulisannya menjadi kitab suci yang mengajarkan ajaran pagan titipan penjajah Romawi kala itu. Jadi akui saja bahwa memang Tuhanmu itu ada 3, udah selesai. Iman kami bukan triteisme. Disinilah
keterbatasan Islam dalam memahami Tritunggal Maha Kudus. Kalau bukan triteisme, berarti Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus. Tapi kan faktanya tidak. Aderion sendiri sudah mengakui Bapa bukan firman, sementara Yesus pada mulanya adalah firman. Gitu? Kemudian juga dia mengakui bahwa mereka adalah pribadi yang berbeda, tetapi satu tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Nah, kalau Anda ingin mengatakan Tuhan kami satu, itu karena Anda merasa agama Anda itu berasal dari Timur Tengah, berasal dari pengajaran Yudaism. Tapi kan tidak. Fakta sejarah, ajaran Kristen itu berasal dari konsep Yunani. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi kalau Anda ingin menghibur diri bahwa Tuhan kami itu satu, ya silahkan aja. Itu hak Anda. Tapi saya selaku penginjil jalanan harus meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh lisan Anda itu tidak sesuai dengan fakta. Tuhan kalian itu ada 3. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kalian itu ada 3. Bahkan kalau kita lebih teliti lagi mengkaji kitab Wahyu, Tuhan Anda itu ada 7, bahkan lebih dari 7. Paham? Bukankah segala sesuatu bersumber dari Bapa? Apakah elok membandingkan pencipta kita dengan manusia? Apakah elok juga membandingkan Zulkifli dengan kambing peliharaannya? Karena tidak elok itulah kemudian berhentilah menyembah Yesus yang adalah manusia. Oke? Ya enak dong keroyokan ya. Keroyokan lawan 1 kalah kamu. Kalah. Panomo cuma 1 hendil gitu. Dikeroyok rame-rame kalah sudah. Ya toh? Dengan kata lain, Anda sudah mengakui bahwa Tuhan Anda ramai. Udah. Saya ingin tahu, apa yang kamu injili? Memakai Injil mana kamu menginjili orang? Saya menggunakan kitabmu untuk menginjil kalian. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan, ya seperti itu saya ngajarin kalian. Makanya saya tanya sama kalian, termasuk Anda, tapi kan Anda berkelit dengan bergurau, ya, memperlihatkan ketidakberdayaan. Saya tanya sama Anda, apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ayo, ini cara saya menginjili gitu. Jadi patokan saya untuk meluruskan akidah kalian adalah ajaran Yesus. Ya, dan kalian cangkangnya terlalu kuat untuk dikeluarkan dari konsep yang diajarkan oleh Kekaisaran Romawi. Ya. Karena itulah saya katakan sama Anda, apakah Yesus mengajarkan kepada Anda untuk menyembah dirinya? Kalau tidak, kenapa Anda menyembahnya? Kan gitu. Itu cara saya menginjili. Ya, menerapi otak yang sudah beku akibat daripada terlalu banyak makan makanan haram yang diharamkan oleh Yesus. Paham sampai sini kawan? Tidak ada satu ayat pun, bahkan sepenggal ayat pun, yang menyebutkan bahwa Allah yang kami imani lebih dari 1. Seperti itu. Allah itu memang tidak 3. Dia enggak lebih dari 1. Itulah makanya disebut Esa. Jadi Allah itu 1. Nah, yang sembahan kalian itulah yang 3 gitu. Ada Yesus yang manusia, ada merpati yang adalah Roh Kudus, dan ada Allah atau Bapa yang kalian sebut dengan sebutan Roh. Ya, cerminannya, ya, penampakannya dilihat oleh penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos berupa roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Itu sembahan kalian. Allah memang 1. Nggak ada ayatnya Allah itu 3, nggak ada. Tapi iman Kristen menyembah kepada 3 pribadi.
Artinya mereka memiliki Tuhan itu banyak. Gitu loh. Jadi akui saja bahwa memang Kristen itu menuhankan 3 Tuhan. Kita udah selesai. Mengapa Anda tidak menggunakan kitab Anda sendiri, yaitu Al-Quran, yang Anda percayai dan Anda imani sebagai firman Allah? Apakah ada permasalahan dengan kitab Anda, yaitu Al-Quran? Mengapa Anda memakai kitab kami, yaitu Injil? Kan sasaran saya adalah umat Paulus, iya kan? Umat Paulus itu, jangankan Al-Quran, kitab yang mereka tenteng setiap hari aja mereka tolak. Apatah lagi Quran. Jadi kamu jangan mimpi saya akan meluruskan akidah kalian untuk menjadi orang yang benar di hadapan Allah dengan menggunakan Quran. Enggak. Cukup dengan ajaran Yesus. Kalau Anda itu punya otak yang berfungsi, pasti akan Anda sadari bahwa ternyata ada 2 mata rantai pengajaran yang bertentangan di dalam kitab Anda. Pertama, ajaran Yesus. Kedua, ajaran Paulus. Dan Kristen dengan mulutnya mengaku pengikut Yesus, tapi pada prakteknya adalah pengikut Paulus. Mulutnya mengaku ikut Yesus, tapi prakteknya dalam kehidupan keberagamaan adalah pengikut Paulus. Itu faktanya. Lah, bagaimana mungkin kemudian saya menggunakan Quran untuk menyadarkan kalian akan kesesatan kalian? Sementara ajaran Yesus aja yang kalian bawa kitabnya setiap hari, itu kalian tolak. Gimana Quran? Gitu loh kawan. Memang satu. Tapi yang satu seperti apa? Itu dia permasalahannya. Loh, hidungku pun satu. Hidungku pun satu. Iya. Kelaminku pun satu. Iya. Apa itu Esa? Nah, yang Allah yang Esa itu seperti apa? Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya itu adalah satu. Ya, seperti itu. Ya kan, aku tadi sudah jelaskan kan. Allah yang Esa itu, yang benar itu ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu Allah yang Maha Esa. Seperti itu. Ya. Ya, silakan aja dengan konsep Anda. Tapi faktanya yang Anda sebut satu itu 3 gitu loh. Iya toh? Anda sudah akui Yesus itu adalah firman. Bapak bukan firman. Tuh. Anda sudah mengakui Yesus pribadi lain, Bapak pribadi lain. Anda jadikan satu ya terserah Anda. Tapi pada faktanya konsep ini Anda tidak bisa kemudian jadikan acuan untuk membenarkan iman Anda dengan mengasumsikan bahwa Allah itu menjadi 3. Allah itu satu yang memiliki 3 pribadi. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah ya Allah, Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus, ya utusan ya utusan, Roh Kudus ya Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus, kan gitu ya. Jadi mau Anda anggap bahwa Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Anda sudah mengakui. Ya, biar bagaimanapun akal Anda masih berfungsi, kan gitu. Jadi akal Anda masih mengakui bahwa Bapa dan Yesus itu pribadi yang berbeda. Nah, untuk supaya Anda dianggap memiliki konsep monoteisme, ya, maka Anda mengatakan, ya, Esa seperti apa? Mereka adalah, Esa yang dimaksud adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya itu Esa mbahmu. Tapi Yudaism dan juga Islam itu tidak seperti itu memahami Esa itu. Nah, kalau Anda memahami Esa itu adalah 3 menjadi 1, silakan aja. Tapi kan pada prinsipnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, berarti ada beda pribadi. Nah, Anda sembah Yesus, Anda sembah Bapa, berarti Anda menyembah lebih dari 1 sembahan. Itu makanya saya katakan Kristen itu Tuhannya 3. Ya itu kalau kita kaji lebih dalam, Tuhannya Kristen itu banyak sebenarnya. Lucu. Ya harusnya memakai Quran dong.
Itu kan kitab Anda sendiri yang Anda imani. Jikalau Anda memakai perjanjian baru, isi dari perjanjian baru, Injil dan surat-surat yang lain, berarti secara tidak langsung dan secara tidak sadar Anda meyakini apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian baru. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Yesus. Yesus yang mana dulu? Yesus yang Anda percaya yang mana? Dan jikalau Anda tidak memakai Quran, Yesus yang ada dalam Quran, artinya Anda tidak mempercayai Yesus yang ada di dalam Quran. Berarti Anda mempercayai Yesus yang ada di dalam Injil. Subhanallah. Saya menggunakan kitab Anda tolak. Bagaimana kalau saya menggunakan Quran, kan gitu ya? Ya. Saya mengajarkan Yesus itu utusan Allah. Apakah itu bertentangan dengan ajaran Yesus? Tidak. Yesus di dalam Al-Quran yang adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus oleh orang Kristen, itu mengajarkan seperti apa yang Yesus ajarkan. Ya, seperti seruan Yesus hanya menyembah kepada Allah. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel, bukan Kristen, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu, kan gitu. Berarti Yesus mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah, kan gitu. Nah, apakah kemudian Al-Quran bertentangan dengan konsep itu? Tidak. Al-Quran mengatakan Yesus mengajarkan pada Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Jelas ya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Itu seirama dengan Yohanes 17 ayat 3. Nah, Kristen mendudukkan kemudian Yesus menjadi Tuhan. Nah, ini yang saya mau luruskan. Kenapa? Ya, karena itu adalah ulah Kristen sendiri mencari penyakit. Menyebut konsep iman mereka dengan mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip dalam Al-Quran. Andai saja tidak, maka tentu ngapain coba ada debat Kristen Islam. Karena Kristen mengambil istilah-istilah prinsip di dalam Al-Quran, maka perdebatan itu terjadi. Andai saja Kristen menggunakan kata theos, biblos, kemudian apostolos, tidak akan ada perdebatan antara Islam dan Kristen. Tetapi karena Kristen ke Islam-Islaman, maka saya tampil untuk meluruskan itu. Nah, bagaimana kemudian saya menyadarkan Anda? Karena saya berdiskusi bukan berdasarkan kebencian, tetapi karena sayang terhadap kalian semua, maka saya menggunakan dalil-dalil dalam kitab Anda yang menyerukan ajaran Yesus kepada Bani Israel. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara Yesus dengan kalian. Yesus yang saya maksud ini adalah Nabi Isa alaihissalam yang diutus memberitakan kitab Injil atau ajaran Injil kepada Bani Israel. Tidak ada sebenarnya kaitannya dengan Kristen. Kristen itu datangnya dari Eropa melalui penjajahan Kekaisaran Romawi terhadap tanah Yudea dan Galilea. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Memangnya kenapa memakai kata Allah? Hah? Ada masalah? Loh, kata Allah itu sudah dipakai kok sama orang-orang Kristen lebih dahulu. Lawang Islam ini baru muncul belakangan abad 6. Bahasa Arab sudah ada duluan. Orang Kristen sudah berbahasa Arab. Nah, jadi ini agaknya pahamnya yang salah gitu loh. Ojo pangonan yang keliru pisan. Orang Kristen Arab lebih dulu menyebut kata Allah. Ya, betul. Karena Allah itu memang adalah sebutan untuk Sang Pencipta. Orang Yahudi menyebutkan dengan sebutan Eloh atau Elohim atau Allah. Itu tidak salah. Nah, yang perlu Anda pahami di sini adalah kitab yang ada di Indonesia itu
itu bukan dari Arab ke Indonesia. Ya, bukan dari Arab ke Indonesia, tetapi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apakah di dalam bahasa Inggris ada kata Allah? Kan tidak ada. Atau kalau kita mencari akar kata Allah di dalam kitab bahasa Inggris, apakah ada? Nggak ada. Nggak ada. Nah, lalu apa yang ada di dalam bahasa Inggris atau taruhlah bahasa Yunani? Ya, yang ada theos, theon, atau God, Lord. Dan itu tidak kena keterjemahan Indonesia, kok menjadi Allah, gitu loh. Nggak kena dia. Kalau dia Lord misalnya, ya terjemahan Indonesianya Tuan kan, atau Tuhan. Ya. Kalau God, ya sudah sama, sembahan atau Tuhan. Theos, ya dewa atau sembahan. Theon demikian juga adanya. Terus kenapa ada kata Allah? Ini yang perlu Anda pahami. Jangan Anda sok-sokan lebih paham, tetapi Anda justru mempermalukan diri Anda sendiri. Anda boleh bangga mengatakan, Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah. Oke. Nah sekarang kitab Anda, apakah itu dari Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kan tidak. Ya. Nah, yang perlu Anda pahami, Islam Indonesia itu tahu bahwa lembaga Alkitab Indonesia menggunakan istilah-istilah Islam itu bukan tanpa alasan. Ya, sama seperti ketika orang-orang Romawi mengajarkan ajaran mitologi Yunani pagan, mereka menggunakan istilah-istilah Yudaism yang Yudaism gunakan di dalam pemahaman keberagamaan mereka. Supaya kenapa? Supaya ajaran yang dianut oleh penjajah Romawi terhadap tanah Yudea itu dianggap ya bisa disama-samakan dengan ajaran monoteisme. Meskipun pada awalnya orang-orang Kristen atau yang membawa cikal bakal agama Kristen itu susah untuk mengenal satu Tuhan yang diperkenalkan oleh Yudaism, orang-orang Yahudi. Kala itu susah mereka. Tapi lama-kelamaan muncullah istilah Tritunggal gitu. Sama di Indonesia. Sama. Jadi bukan tanpa alasan ya, tokoh-tokoh lembaga Alkitab itu menggunakan kata Allah, istilah-istilah Islam, Alkitab, ya, iman, Rasul, kemudian Allah, itu bukan tanpa alasan. Karena mereka ingin supaya umat Islam itu terkecoh dengan istilah-istilah itu. Itu yang perlu saudara pahami. Oke rekan-rekan sekalian, karena di sini saya sudah menghabiskan waktu 1 jam lebih ya di grup Kristen ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan kualitas. Ya, mereka menunjukkan ketidakberdayaan mereka dengan berbagai cara, lelucon, menghibur diri, ada yang nyanyi dan seterusnya. Artinya ya secara tidak langsung mereka sudah melambaikan tangan, tidak mampu untuk menjabarkan, menyampaikan kebenaran yang mereka punya. Ada yang bisanya cuma ngetak-ngetik, terus kemudian ada Rion udah kabur, yang ngaku ustadz juga ya kualitasnya cuma kayak gitu aja. Ya intinya grup ini udah kayak kuburan. Dipikirnya umat Islam itu nggak paham tentang kekristenan. Ya, mereka baru sadar rupa-rupanya orang Islam itu lebih paham tentang kitabnya Kristen daripada mereka. Ini lucu. Ini Ferguson tinggal ngetak-ngetik nih dia. Nggak ada lagi daya untuk VN ketika saya ada. Takut VN-nya ditanggapin, apalagi disebarin. Kenapa? Karena isinya tidak ada ilmu. Isinya cuman hujatan, isinya cuman ajaran setan, nggak ada kebenaran yang bisa diterima di sana, baik umat Kristen maupun umat Islam. Jadi hanya bisa menghujat, hanya bisa mencaci maki. Ya, karena itulah kemudian saya pamit ya. Lain kali kalau Anda tidak ada ilmu, tidak ada orang yang disiapkan untuk diskusi dengan saya, jangan di-add masuk ke grup kalian. Ya, seperti ini jadinya malu-maluin.
ya kan? Nah, namun biar bagaimanapun kalian adalah tetap saudara saya, tetap saya mendoakan supaya kalian itu bisa waras, bisa sehat. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian sehingga kalian bisa menjadi pengikut Yesus yang benar, yaitu menjadi Islam, menjadi Muslim. Demikian dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.